Jadi ceritanya Selasa malam kemarin tanggal 10 Februari 2026 Presiden Prabowo ketemu dengan 5 pengusaha besar Indonesia di Hambalang, Bogor. Ketemu sama konglo-konglo lah ya. Yang hadir itu ada Pak Prayogo Pangestu, Pak PP, kemudian ada Antoni Salim, kemudian ada Franky Wijaya dari Sinarmas, kemudian ada Boy Tohir, grup Adaro, kemudian ada Sugianto Kusuma atau Akuan. Nah, hari ini saham-saham konglo ini hijau, ngegendong IHSG nih, tetap bertahan di area hijau gitulah ya. Sedangkan saham-saham banking, big banks itu beberapa turun memang. Cuman kalau nggak salah BRI doang yang hijau hari ini ya. Koreksi saya kalau saya salah, di kolom komen di bawah kita diskusi. Dan pertanyaannya adalah, ini sentimen positif sementara aja, sesaat aja, atau sudah waktunya beli nih ya, terutama buat saham-saham konglo nih. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini menguat ya, tutup di 8290.97, menguat 2%. Menguatnya itu 1,96 sih, dibuletin lah 2%, oke lah ya. Bertahan di atas 8200, saya pikir cuman nyenggol atau ya 8200 doang terus kempes gitu ya. Sekarang ini yang perlu diwaspadai adalah ketika IHSG besok lanjut naik, karena memang masih ada peluang naik sih, tapi benar-benar hati-hati di sekitar 8300 sampai 8400-an. Kalau ternyata sampai di 8300-an kemudian ada pola-pola reversal, ada rejection, ada reversal, dan lanjut balik arah, ini nggak enak. Ada peluang IHSG ngetes 8000 lagi atau lebih bawah. Saya sih nggak ngarep kayak gitu, tapi tetap kita prepare for the worst aja. Apalagi pekan depan itu ada libur long weekend gitu ya, Senin Selasa tanggal 16-17 itu libur. Jadi mesti hati-hati banget di sisa pekan ini, sisa hari Kamis Jumat tok berarti ya. Kemudian ya kita lihatlah yang lagi trading, jangan lupa pasang strategi jualnya ya, jangan lupa jualan intinya. Entah itu jualannya pakai stop loss, trailing stop, take profit, atur aja. Yang penting jangan lupa jualan. Karena saya masih cukup yakin huru hara di market belum selesai. Ya karena masalahnya dari dalam negeri sendiri ya, belum ada tanda-tanda ini selesai. Saya nggak, menurut opini pribadi saya nggak dapet tanda-tanda kalau huru haranya ini dari yang kemarin, yang intinya kepercayaan asing itu menghilang, itu jadi bisa balik lagi nih sekarang, atau ada tanda-tanda balik lagi, itu saya nggak, atau masih belum melihat itu. Jadi tetap hati-hati ya itu. Kemudian saham-saham yang hari ini udah kasih cuan, ada beberapa yang mau saya bahas, tentunya nggak semua supaya nggak terlalu panjang. Ada 4 lah ya mas. Yang pertama ada bull lagi ya, karena ya emang kasih cuan sih. Tadi waktu live trade pagi si bullnya kasih cuan ya di tanggal 11 ya, di sini berarti. Seingat saya belinya di sekitar 430 dan ya sempat naik sampai ke 458, karena tujuan belinya cuma buat fast trade, buat yang beli tadi pagi doang. Buat yang baru beli tadi pagi maksud saya, harusnya sih udah jualan. Apalagi kemudian ini ada inside bar dan di breakdown tuh 444 nya ya. Kalau belum ya mau nggak mau setidaknya pasang stop loss di 420. Intinya sih harusnya ini full happy cuan gitu ya. Next, kedua ada Petro salah satu saham konglo, grupnya Pak PP lah ya. Hari ini naik arah jadi enggak arah ya Petronya ya, enggak ding, enggak arah ternyata. Arahnya 7150 tadi sempat, terus balik kanan lagi dan gitulah. Tutup di 7125, menguat 19,2%. Sebenarnya ini saham menarik. Menariknya itu memang ada peluang rebound, tapi ya tadi udah di spill dan harusnya udah ada cuannya. Karena
tadi itu seenggak-enggaknya di sekitar 6300 6400 lah, anggap aja 6400 beli, terus sempat naik atau apalagi tutup di 7125, seenggak-enggaknya pasang trailing stop di 6800 pun itu masih cuan kalau kejual di 6800 gitu ya. Intinya happy cuan Petronya ya, dan tetap masih ada peluang ke atas sih, karena kalau kita lihat intraday-nya selama nggak ke bawah 6850 ya masih ada peluang lanjut ngetes gap ini nih 8300-an, mudah-mudahan bisa nyampe ke sana. Tapi yang jelas kalau masih ada barang dan masih mau hold, pasang trailing stop atau update stop lossnya, naikin stop lossnya gitu ya. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut sih, harusnya udah ada cuan, karena tadi pagi di spill waktu live sesi pagi beli waktu nembus ke atas 6300. Nah kalau kalian mau ikutan live-nya bisa dari Instagram Cuan Community atau Telegram grup Cuan Community, linknya ada di deskripsi di bawah semua lah ya. Start jam, kalau pagi jam 8.50 8.50. Oke lanjut, next ada Bumi. Bumi ini juga tadi di spill waktu market lagi jalan. Ya iya sih, waktu market lagi jalan ya, buat fast trade sempat naik sampai ke 286. Harusnya ada cuan yang bisa dikantongin, seenggak-enggaknya kejual di 270 atau 268 266 pun masih ada cuannya. Nah pertanyaannya, Bumi masih oke nggak kalau misalnya saya masih mau hold? Oke nggak? Sebenarnya nggak masalah sih ya kalau kita lihat daily-nya si Bumi. Ini ada bullish engulfing dan disambut positif, koreksinya dikit lanjut naik. Masih ada peluang ke 300-an, mudah-mudahan sih lebih dari 300 ya, mudah-mudahan bisa lancar ke 330 350. Tapi bener-bener hati-hati ketika breakdown 200 ya. Kalau misalnya punya barang nggak perlu pasang trailing stop atau stop loss di bawah 200 juga sih, pasang aja di 260 gitu atau atau 250 gitu ya, itu masih oke lah. Karena kalau kita kok 250 sini sih 242, karena selama dia nggak ke bawah 244 maka peluang untuk ke atas lagi masih lebih gede. Ketika udah naik ke atas 286 bisa digeser tuh, ntar stop lossnya naikin ke 260 atau trailing stopnya naikin ke 260 gitu ya. Happy cuan Buminya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin dulu, ada 3. Yang pertama BPYP. BPYP itu kemarin strateginya ngantri di 370, yang sebenarnya beli di 376 pun sebenarnya nggak masalah, tapi karena saya pertama mau memperkecil risiko, yang kedua mau memperbaiki risk reward ratio supaya potensi rewardnya itu lebih banyak dibandingkan dengan risiko, karena stop lossnya kan di bawah 356 ya. Maka saya pilih ngantri 370 dan nggak dapet hari ini. Buat yang masih tertarik atau masih pengen ngantri di 370 ya monggo aja. Buat yang udah beli mungkin hari ini ya udah di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 356 masih aman ya. Tapi kalau ternyata naik dulu ke 400-an atau mungkin 398 lah, kemudian belum disamperin tuh 370, strateginya cancel dulu aja. Next ada DAAZ. DAAZ strateginya ngantri 3180 dan hari ini low-nya baru 3280, nggak dapat juga ya. Apa namanya, buat yang masih penasaran ngantri di 3180 ya monggo aja ya. Kalau misalnya naik ke 3700 dulu sebelum jemput 3180, cancel juga ya. Kemudian ketiga ada emas. Emas strateginya ngantri 6700, 6725, 6750 sih sebenarnya nggak masalah. Intinya sih sama-sama nggak dapat juga hari ini ya, karena low hari ini baru di 7050. Jadi ya saya masih pilih nunggu dulu di 6700-an. 6700 sampai 6750 range-nya, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 6200. Target di atas 7950 meskipun itu cuma 1 tick. Mudah-mudahan disamperin dulu lah ya. Kemudian nah ini kita bahas saham-saham Konglo, tapi nggak semuanya ya, nggak semua saham dari grup yang tadi saya sebut di awal itu dibahas. Saya bahas yang menurut saya masih menarik dari sisi teknikal, respon marketnya dan area-area yang bisa kita pantau itu nggak terlalu jauh, kita masih bisa ya awasi gitulah ya. Jadi beberapa tadi udah dibahas kayak Petro, Cuan, Bumi itu udah dibahas. Terus next kita bahas si PRPT ya. Nah si PRPT hari ini tutup di 2280, ini sebenarnya oke. Kenapa oke? Karena
jadi ada dominan break, tapi ada catatannya. Uptrendnya ini sebenarnya udah nggak uptrendnya sebenarnya udah selesai. Kenapa udah selesai? Karena udah turun dan tutup di bawah 2050 waktu awal Februari kemarin ya, tanggal 2. Nah, dengan tanggal 2 itu dia tutup di 1840 lowest close kan ya. Sejak swing low di bulan September tuh. Jadi uptrendnya anggap aja udah selesai nih. Ini kalau di zoom out kelihatan kan. Nah, di breakdown ya udahlah kita anggap uptrendnya selesai. Cuman karena hari ini berhasil naik dan tutup di atas 2160, maka ada dominant break dan ada peluang rebound. Di sini juga ada sinyal oversold ya, dari kemarin sih oversoldnya. Dan tadi pagi harusnya sempat dibahas waktu live pagi seingat saya, dan harusnya buat yang tadi ikutan dan minat beli PRPT-nya ada cuan-cuan yang bisa diambil gitulah. Nah, kemudian gimana kalau belum punya barang dan minat beli PRPT, atau udah ada barang nih, level-level berapa aja yang dipantau? Pertama, area belinya nih dari setup ini, yang dari setup yang udah kebentuk ini, area belinya ada di 2000, sebenarnya dari 2160, 2000 dan 1850. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1720. Dengan target TP1 ada di 26 20 26 30 lah ya. Ya anggap aja 2600 sampai 2700 range ya. Target TP1 di situ. Dan saya mencukupkan dulu di area target TP1. Syukur-syukur kalau ternyata bisa lebih. Tapi ya untuk saya pribadi saya cukupkan dulu targetnya di 2600-an. Kalau udah punya barang dan floating profit gimana? Tinggal pasang trailing stop atau stop lossnya dinaikin. Di berapa di sini aja. Karena kalau kita lihat di intraday-nya, ini ada struktur ya. Selama nggak ke bawah 2210, maka peluang untuk lanjut ke 2,5 2600 itu masih lebih gede daripada koreksi dulu ke 2000. Tapi kalau breakdown udah 210 ya udah exit dulu aja nggak apa-apa. Kalau masih minat incer 2000 gitu sih. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Yang kedua, CDIA. Si CDIA sebenarnya dengan hari ini dia tutup di 1205, tutup di atas 1175. Itu bagus. Tapi balik lagi, yang perlu dicatat adalah uptrendnya ini udah selesai. Dari mana saya bisa bilang uptrendnya selesai? Karena dia udah turun dan tutup di bawah 1280 di 28 Januari kemarin. Karena udah di breakdown 1280-nya, maka ya udahlah ya. Ini kan swing higher low terakhir nih di breakdown. Ya udah kan berarti uptrendnya selesai. Tapi karena hari ini dia naik tutup di atas 1210 dan ada dominant break, jadi tetap ada peluang dia rebound. Dan dari indikator momentum indikatornya juga ada sinyal oversold di sini. RSI-nya naik atas 30 dari kemarin sih sebenarnya. Ya, dari kemarin. Kemudian buat yang belum punya barang, area belinya boleh di 1060, 980. Sebenarnya 1140 juga boleh dijadikan area beli, tapi konsekuensinya stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 910. Dan targetnya saya cukupkan dulu di target TP1 yaitu 1385, 1390 atau 1400 lah. 1380 sampai 1400-an. Itu targetnya saya cukupkan dulu di situ. Kenapa? Karena ini ada gap ya. Yang sepertinya ini gapnya serius. Mengiringi breakdown area 1280, jadi saya nggak mau berspekulasi. Kalau udah nyampe area gap ini 1300-an, nggak ada salahnya amankan posisi gitulah. Buat yang udah punya barang dan floating profit, mungkin beli di 1000 atau bahkan di bawah 1000 berapa hari yang lalu, tinggal pasang trailing stop, tinggal pasang pengaman. Pengamannya di mana? Sini aja. Kalau kita geser ke intraday, kita lihat strukturnya. Selama dia nggak ke bawah 1120, maka peluang untuk lanjut ke 1600 ya tadi kalau nggak salah ya, 1300 sorry, itu masih lebih gede. Jadi ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya yang tadinya di bawah, mungkin naikin di 11.15 atau 11.10 gitu doang sih. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Next ada TPIA. TPIA yang kemarin-kemarin pernah saya bahas beberapa kali. Tadi pagi juga pernah dibahas. TPIA ini menariknya adalah pertama area membaldia. Nah, area membaldia nih seru sih. Kemudian di sini dia muncul setup.
ada CB1 kebentuk, meskipun area favorit saya di 6275 itu belum disamperin, tapi ya ini ada peluang dia ngegas ke 7800 ya 7800an lah area itu sih, mudah-mudahan. Jadi misal ada yang udah beli entah hari ini entah kemarin, pertama stop lossnya di 6800 dulu aja. Kalau misalnya kena stop loss ya udah ngantri 6275. Itu sih, sesimpel itu strateginya kalau TPIA. Kalau misalnya belum punya barang, mau beli di harga sekarang, mau ngantri di 7200, stop lossnya sama-sama di 6800. Kalau kena stop loss ngantri 6275. Atau bagi dua, 6275 dan 5760 stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 5300. Kemudian targetnya ya sama sih, di 7025 dulu, 7800 dulu ya, area 7800an dulu lah, 7750 7800 dulu area targetnya. Meskipun target TP1 dari setup ini masih di atas ya, masih di 8450 ya, ini masih make sense, masih masuk akal kalau misalnya ngebablas ke sana. Tapi hati-hati, saya kok agak khawatir karena market masih tanda kutip belum enak-enak juga. Kalau udah nyampe ke atas 8 ribuan, buru-buru aja pasang pengaman, naikin stop loss kayak pasang trailing stop atau sejenisnya gitu ya, demi keamanan. Kemudian berikutnya energi. Oke, energi hari ini naik. Yang sebenarnya tadi pagi juga sempat dibahas, seharusnya sih ini happy cuan juga. Ya, cuman buat saya pribadi, gini, buat saya pribadi energi lebih menarik kalau naik ke atas 13.50 atau ya tutupan paling nggak di atas 11.05 lah. Karena hari ini belum, jadi ya udah aja, tungguin dulu aja gitu. Atau gini, kalau misalnya minat pengen beli, area belinya ya bisa di 11.75 gitu ya. Range-nya agak lebar karena selama nggak ke bawah 960 sih, ini masih ada peluang ke 1500-an. Ini ada beberapa gap dari yang ya ARB, terus ARB gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin lagi strukturnya, low valid di 790 kan, selama ini nggak di breakdown berarti struktur eksternalnya ya udah masih naik. Tapi memang uptrend minornya udah selesai sejak si energi itu turun ke bawah 1545 gitu ya. Tapi ketika dia udah berhasil naik lagi ke atas 1350, downtrend minornya juga udah selesai dan mudah-mudahan bisa lancar ke 1600-an. Saya nggak berani bilang kalau naik ke atas 1350 pasti breakout highest-nya ini di 1790, tapi paling enggak hati-hati di sekitar 1600 1700 itu dulu kali ya. Next Dewa, ini juga harusnya happy cuan juga tadi ya. Oke, buat yang tadi udah jualan, udah cuan, happy cuan. Dewa dengan hari ini tutup di 565, ini juga menarik ya. Kalau kita lihat strukturnya masih oke, meskipun uptrend minornya dia udah selesai begitu turun ke bawah 725 ya, udah jauh lah awal-awal Januari kemarin. Tapi dengan hari ini naik ke naik dan tutup di 565 di atas 540, ini jadi ada dominan break. Jadi buat yang belum punya barang, ada kesempatan cari harga nih di berapa ya, area belinya sih favorit saya 485 dan 440 ya, stop loss kalau tutup di bawah 400. Tapi sebenarnya 530 itu juga bisa dijadikan area beli juga, tapi tetap stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 400. Dan targetnya sementara ini saya cukupkan dulu di target TP1 yaitu 665 670 itulah ya. Dan kalau misalnya udah ada yang punya barang floating profit, pasang aja trailing stop di 545 gitu kan. Kalau breakdown 550 besok ya udah TP dulu, nothing tulus aja sih ini. Kalau udah bagi yang ada barang dan floating profit, misal tadi beli di 500 kecil atau mungkin bahkan beli atau punya barang di bawah 500 gitu. Next, habis Dewa ada ADMR. Si ADMR ini juga menarik, beberapa hari yang lalu pernah masuk ke dalam list rekomendasi dan masih running profit ya kalau belum jualan. Buat yang udah jualan ya udahnya itu maksudnya happy cuan.
Yang belum jualan, yang masih ada barang, tinggal pasang trailing stop, pasang aja di sini, pasang di bawah 1900. Jadi kalau turun ke bawah 1900 ya pasang di 1895, 1890 gitulah. Nothing tulus aja sih kalau floating profit gitu ya. Kemudian ini sebenarnya ada setup yang menarik sih, tapi bikin saya agak kurang serk karena naiknya masih kurang aja. 2000-nya belum dicolek, 2010-nya belum ditembusin gitu loh. Sebenarnya tutup di atas 1925 ini ada CB1 juga sih. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan minat pengen beli, coba incer area ini nih. 1835 di 1815, 1810, 1750 gitu ya. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 1690 aja. Itu paling. Target masih di 2090, 2100, 2100-an gitu. Kemudian berikutnya ada Raja dan Ratu nih. Wih, rajanya kempes. Tutup 4800, oke. Si raja ini tutup di 4800. Satu hal yang membuat raja ini menarik adalah pertama memang dia ada turun. Kedua dia membalnya dari area yang bagus, area demand yang bagus. Area ini adalah resisten minor, kemudian di breakout-nya pakai rally, kemudian bikin pace, kemudian rally lagi gitu lah ya. Area pace-nya dicolek langsung membal. Nah, kemudian kalau diperhatiin dari 2026, awal 2026 sampai sekarang itu kan pasti ada zigzag lower high lower low kan ya. Karena ini jalan turun cenderung downtrend, trend minornya gitulah. Ya karena memang uptrend minornya juga udah selesai begitu si raja turun ke bawah 7000 berapa nih? 7050 ya ditembus. Berarti uptrend minornya udah selesai. Tapi dengan hari ini dia naik ke atas 4770. Ini juga downtrend minor sejak awal Januari sampai sekarang. Udah selesai juga. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut naik paling enggak ke 6 ribuan atau ya nutup gap inilah. Mudah-mudahan ya. Waspada dulu di sekitar area 5100, 5200-an. Kenapa? Karena ini support di breakdown, kemudian ada hijau dan lanjut gap down merah. Nah, area hijau ini bisa jadi direspon jadi resisten. Jadi hati-hati di sekitar 5100 sampai 5400 ya, agak lebar dikit lah kisaran itu. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop aja, ini nothing tulus aja sih. Pasang aja di 4580 kan, ini inside bar nih, breakdown 4590 ya udah incer lagi, atau kalau mau ngikutin struktur di intraday-nya pasangnya di 4340 tapi agak jauh, tinggal dipilih aja, pilih aja. Karena selama nggak ke bawah 4350 ya arahnya masih lebih besar probabilitasnya ke atas gitu ya. Next, Ratu. Nah si Ratu arah ya. Ratunya yang arah. Dan ya bedanya dengan si Raja sebenarnya Ratu belum nembus atau belum mengkonfirm downtrend minornya ini sejak Desember 2025 kemarin, November ya, puncak November kan, sampai sekarang itu kan cenderung downtrend ya. Downtrendnya ini belum dikonfirm selesai. Kapan selesainya? Kalau naik ke atas 6275. Tapi tetap ada peluang rebound karena si Ratu ada setup si B1 juga. Tinggal yang bikin saya gatel juga ini belum naik ke atas 6275 juga. Ya hari ini sih nggak bakal naik ke atas 6275 karena arahnya di 6175. Besok mungkin ya kita lihat aja. Nah kalau kita mau ambil setup CB1 ini, area beli yang bisa dipantau itu di 5200 lah ya. Terus di bawahnya lagi ada 4670, 4660 gitu. Sebenarnya 5750 juga area beli. Dengan konsekuensi ketiga level ini stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 4200, dan TP-nya saya mencukupkan dulu di target TP1 di 7400 dulu. Gitu sih ya. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 12 Februari 2026. Ada 4 nih yang udah masuk ke dalam watchlist. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin
ordernya menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Pertama BRPT tadi udah dibahas, tinggal tonton lagi aja gitu ya. Kemudian kedua Dewa sih tadi udah belum ya? Dewa juga udah. KPIG yang belum. Dewa strateginya sama persis kayak yang tadi dibahas ya. Nah KPIG ini belum. Setup yang muncul sama sebenarnya, sama-sama dominant break. Karena KPIG dengan dia tutup di 175, tutup di atas 157, ini jadi ada setup dominant break. Dan ternyata turunnya nggak serem-serem juga, meskipun ya serem sih, siapa bilang nggak serem juga ya. Dari 300 turun ke 150 tuh serem cuy. Tapi poinnya adalah ini hari ini ada setup dominant break, terbuka peluang lanjut rebound. Targetnya saya cukupkan dulu di target TP1 yaitu di 190 sampai 196 itulah ya, 190-an. Area belinya 167 dan 157. Ini atur aja size-nya kalau misalnya minat, karena setupnya sih agak lebar. Oh enggak, yang ini enggak agak lebar, enggak terlalu lebar. Yang lebar tadi BRPT Dewa itu lebar setupnya. Nah, area belinya 167, 163, 157, boleh antri di dua level itu. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 151, dan sebenarnya 170 juga boleh dijadiin area beli. Konsekuensinya ya sama, stop lossnya di bawah 151. Target tetap di 190-an, target TP1 dulu. Kemudian yang berikutnya ada Mina. Mina tadi belum dibahas. Ada dua hal Mina. Yang pertama, membalnya dari area yang menarik. Beberapa kali waktu live trade dibahas, ini areanya sih menarik ya, 246. Tapi yang saya nggak tahu, bisa jadi ada pola-pola bullish reversal, ada setup yang enak nggak di sini. Waktu itu kita bahas di sejak tanggal 5 sih, kalau nggak salah ingat ya. Dan ternyata sekarang tutup di 302. Jadi ada dominant break juga. Jadi ya rebound lah, ada sinyal bullish reversal juga lah Mina dari area yang bagus. Jadi selama dia nggak turun dan tutup di bawah 222, maka masih terbuka peluang Mina rebound ke 350-an. Target TP1 dari setup ini di 350, 352 ya, 350, 370 lah area itu. Jadi buat yang minat beli, ngantri di 262 dan 240 boleh. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 222, atau tambahin satu level lagi di 284. Ya tinggal atur money manajemennya aja, mau ngantri di ketiga level itu atau salah dua atau salah satu dari level yang tadi disebut boleh. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 222, target TP1 di 350 sampai 370. Itu tadi 4 sambilan kami untuk besok hari Kamis 12 Februari 2026. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.